hari ini, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang melakukan penyekatan di 18 titik di dalam kota Palembang. Penyekatan dilakukan sebagai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang kini masih disandang kota Palembang. Jalur one way di depan Palembang Sport and Convention Center menjadi salah satu titik penyekatan hingga 2 Agustus nanti. Tidak jauh dari jalur tersebut, Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan juga menjadi titik penyekatan yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Titik penyekatan dilakukan sebagai penerapan PPKM level 4 yang kini disandang kota Palembang. Selain 2 titik tersebut, ada 16 titik lainnya yang ikut disekat. Kegiatan penyekatan di dalam kota akan dilakukan sejak pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Sedangkan penyekatan di daerah perbatasan sudah dimulai pukul 7 pagi hingga 7 malam. Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Endro Ariwibowo mengaku, penyekatan selama PPKM level 4 akan dilakukan di dalam kota dan perbatasan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan kendaraan yang melintas hendak masuk Palembang. Selain melakukan penyekatan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan dokumen khusus penyekatan di perbatasan seperti kartu vaksin dan rapid test antigen. Selama penyekatan, pihaknya sudah menurunkan 150 personil polisi yang menjaga di titik-titik yang sudah ditentukan. PPKM Mikro level 4 di Kota Palembang sudah diberlakukan pasca keluarnya Instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2001, di mana Palembang beserta dengan 3 kabupaten kota yang lain di wilayah Sumatera Selatan termasuk yang melaksanakan kegiatan PPKM Mikro level 4. Bidang kami di lalu lintas sesuai arahan dari pimpinan bahwa kami melaksanakan kegiatan pembatasan mobilitas kendaraan maupun manusia untuk saat ini di dalam kota dan di luar kota. Batas luar kota yang akan masuk ke Palembang dilakukan kegiatan pembatasan dengan cara penyekatan dan pemeriksaan dokumen perjalanan, utamanya kepada masyarakat yang menumpang kendaraan mobil pribadi ataupun kendaraan umum pengangkut manusia atau masyarakat. Itu yang diperiksa adalah yang pertama adalah dokumen vaksin minimal tahap pertama, yang kedua adalah surat kesehatan minimal rapid antigen 1x24 jam. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan terobosan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Terbaru, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mendirikan pos pengisian oksigen gratis untuk masyarakat Sumsel sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19 sehingga ekonomi masyarakat segera pulih. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tadi siang memantau proses pengisian oksigen gratis di posko pengisian oksigen Pemprov Sumsel yang berlokasi di PT Pusri Palembang. Depo pengisian oksigen tersebut menurut Herman Deru akan dibuka 24 jam selama pandemi terus berlangsung. Untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Sumsel terkait kebutuhan oksigen, orang nomor 1 di Pemprov Sumsel itu mempersilahkan siapapun yang butuh oksigen untuk datang ke posko pengisian ini. Cukup bawa tanda identitas diri, tidak harus KTP, kemudian isi oksigen sesuai kebutuhan masing-masing tanpa dipungut biaya alias gratis. Posko pengisian oksigen gratis ini didirikan untuk meringankan beban keluarga dari masyarakat Sumsel, terutama bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pengisian oksigen untuk kebutuhan kesehatan. Reporter tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Bendungan irigasi dari Sungai Pangi yang mengalirkan air ke persawahan warga hingga kini belum berfungsi. Padahal bendungan yang dibangun dengan nilai miliaran rupiah tersebut berfungsi untuk mengaliri 2.800 hektar sawah milik warga. Beginilah kondisi semen yang ada di bendungan irigasi Sungai Pangi di Kecamatan Kikim Selatan. Semen yang menyelimuti bendungan cukup mudah dikelupas petani dengan tangan maupun batu.
Pembangunan yang diduga asal-asalan ini menjadi salah satu faktor belum berfungsinya bendungan tersebut. Ketua Forum Kades Kecamatan Kikim Selatan Iswandi mengatakan, keberadaan irigasi ini tidak ada aliran air dari bendungan masuk ke sawah warga. Padahal dam 1 Pangi ini sudah 5 kali dilakukan renovasi dengan menelan dana hingga miliaran rupiah. Seperti pada tahun 2006, sambung Iswandi, pembangunan bendungan menelan 12 miliar rupiah. Tahun 2012 dilakukan pembangunan lagi dengan menelan dana 1,8 miliar rupiah. Tahun 2014 2,7 miliar rupiah. Selanjutnya tahun 2019 8,9 miliar rupiah. Dan terakhir pada tahun 2021 ini 1 miliar 952 juta rupiah. Sayangnya, sejak pembangunan bendungan irigasi belum pernah dimanfaatkan. Harapan kami, Pak, di sini selaku pengemban amanat masyarakat semenjak kami dilantik, Pak, itu kami mencari potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah khususnya Marga X Nanjungan. Ternyata lahan persawahan kami cukup bagus, cukup luas, namun kendalanya itu adalah irigasi. Air tidak ada yang masuk ke lahan persawahan. Nah, oleh karena itulah kami 4 kepala desa, sebagian besar adalah pemakai air ini, kami awalnya secara bergotong royong untuk memasukkan air ke lahan persawahan. Dan alhamdulillah selama 6 tahun ini masyarakat kami tidak mengalami paceklik, sudah terbukti hasilnya bagus, lahan persawahan bisa digarap semua. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Desa Padan Arang, Mirwan Sayuti mengatakan, ada sekitar 2.800 hektar sawah membutuhkan air irigasi. Selama ini petani menggunakan irigasi konvensional hasil swadaya warga. Jadi cerita dari proyek ini itu adalah lanjutan pekerjaan dari proyek dam irigasi Sungai Pangi yang terletak di Desa Pandan Arang tahun 2019 kemarin dikerjakan oleh CP Tiara Sukses dengan menelan anggaran biaya kurang lebih 8,9 miliar. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Alpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaku penyiraman air keras kepada seorang aktivis 98 Panji Kresna akhirnya berhasil diamankan anggota di Treskrimum Polda Sumsel. Pelaku yang diketahui bernama Prengki ini terpaksa diberi tindakan tegas karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Prengki terpaksa duduk di kursi roda saat dihadirkan dalam gelar perkara yang digelar di halaman Mapolda Sumsel kemarin. Pria 45 tahun ini diduga sudah melakukan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis 98 bernama Panji Kresna. Direktur Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri selama 4 bulan ke Pulau Bungpong, Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Namun anggota berhasil mengendus keberadaan pelaku saat berada di Pasir Sakti, Provinsi Lampung Tengah. Tak menunggu waktu lama, anggota langsung melakukan penangkapan. Bukannya menyerah, pelaku mencoba kabur ke hutan sehingga diambil tindakan tegas dan terukur. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 11 terjadi kejadian penyiraman air keras atau kalau istilah di kita adalah Sukapara terhadap korban atas nama saudara Panji yang sebelumnya sudah kita tangkap tersangka yang satu yaitu inisial F yang sekarang sudah selesai pemberkasannya. Menurut tersangka yang baru bahwa dia tidak punya masalah dengan korban. Yang punya masalah dengan korban adalah tersangka FR, Ferry, yang sudah diproses. Sedangkan tersangka yang sekarang tidak mempunyai masalah. Jadi yang menyuruh melakukan menurut yang tersangka ini, yang baru, kedua ini, yang melakukan penyiraman, yang punya masalah dan menyuruh melakukan perbuatan itu adalah tersangka yang pertama ditangkap. Jadi motifnya tetap ada hutang-hutang atau seperti apa? Seperti itu. Bahwa ada masalah janji dapat memasukkan CPNS atau honor daerah, tetapi uang sudah diberikan tapi tidak terwujud.
Sementara itu, pelaku Frankie mengaku sudah melakukan penyiraman terhadap korban. Perbuatan tersebut dilakukan karena memiliki hutang budi kepada rekannya yang ikut menyiram korban. Pedi Zulkarnain. Jadi Zulkarnain informasinya udah tertangkap pertama. Iya, tangkap pertama. Seperti apa dia bilang? Ya kemarin tuh aku mau nyerahkan diri, tapi dia bilang jangan. Suruhnya lari. Kenapa kakak mau? Ya karena aku utang jasa Pak sama dia. Permasalahan sendiri apa nih? Ya nggak ada masalah aku. Bukan permasalahan sampai yang si Peri nyuruh. Ya karena ditipu Pak. Masalah? Tipu masuk kerja PNS. Oh, dijanjikan PLS oleh Iya. korban. Iya. Berapa uang yang sudah diserahkan? Kalau dia bilang senilai 125 juta. Nah, tapi yang dijanjikan nggak ada yang Nggak ada yang masuk. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.